And the best books of 2020 goes to... Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Sesuai dengan judul video ini, di sini gue akan menyampaikan judul-judul yang adalah buku-buku terbaik yang gue baca sepanjang tahun 2020. Ini semua berdasarkan penilaian pribadi gue, jadi jangan diambil hati. Anggap aja ini gimmick alias main-main. Anggap aja ini sebuah pengingat gitu ya. Jadi ketika tahun depan, 2 tahun lagi atau di masa depan gue kembali menonton video ini, kembali diingatkan bahwa ini loh judul-judul buku yang menurut gue terbaik pada masanya. Halah, dan terima kasih juga untuk masukannya di kolom komen video yang ini. Setelah melewati beberapa pertimbangan, akhirnya berikut adalah kategori-kategori yang gue masukkan ke dalam Kanaya Book Awards 2020. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pengumumannya. Kategori yang pertama, ini yang paling banyak di request, yaitu Best Non-Fiction Book. Buku non-fiksi terbaik yang gue baca di tahun 2020. Pemenangnya jatuh kepada Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear. Beberapa judul yang sempat gue masukin juga ke nominasi ini adalah Filosofi Terasnya Henry Manampiring dan juga Am I There Yet-nya Mary Andrew. Tapi setelah menimbang-nimbang, buku Atomic Habit ini tuh yang paling padat penjelasannya menurut gue. Plus disertai juga dengan data-data penelitian yang berhubungan dengan habit alias kebiasaan manusia. Itu membuat setelah gue menutup bukunya ini, gue mendapatkan sebuah pemahaman secara utuh gitu ya. Bagaimana sebuah kebiasaan baik terbentuk dan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk. Bahkan beberapa step yang ada di dalam buku ini sudah gue jalankan dalam kehidupan sehari-hari dan itu ngaruh banget. Salah satu contoh yang paling simple aja adalah, jadi kan menurut James Clear untuk membangun kebiasaan baik itu salah satu caranya adalah dengan membuatnya terlihat. Nah, itu gue lakukan, gue terapkan ke dalam kebiasaan olahraga gue. Jadi gue selalu membuat baju olahraga gue terlihat gitu, ditaruh di tempat yang terlihat sehingga ketika keesokan paginya gue bangun tuh gue langsung melihat baju tersebut dan mau nggak mau gak ada alasan lagi gue harus bangun, pakai bajunya dan langsung keluar jalan kaki untuk olahraga. Jadi itu dia pertimbangannya dan ini adalah Best Non-Fiction Book of 2020 yaitu Atomic Habit-nya James Clear. Kategori kedua adalah Best Psychological Thriller dan pemenangnya jatuh kepada Rumah Lebah yang ditulis oleh Mbak Rui Meita. Tadinya gue galau antara mau memilih Rumah Lebah atau ini dia Penance. Keduanya gue kasih bintang 5 gitu kan. Tapi setelah menimbang-nimbang lagi, ketika membaca Rumah Lebah ini ada lebih banyak perasaan yang gue dapatkan gitu. Sementara ketika membaca Penance itu gue hanya mengalir mengikuti narasi yang dipaparkan oleh penulis. Memang segitu engagingnya, segitu membuat gue hanyut ke dalam perasaan ingin tahu apa yang selanjutnya akan terjadi pada tokoh-tokoh yang ada di dalam sini gitu. Sementara ketika membaca Rumah Lebah, gue mendapatkan lebih banyak perasaan. Salah satunya adalah gue juga merasakan bulu kuduk merinding alias meremang membaca satu bagian yang ada di dalam buku ini. Terus juga gue merasakan rasa jijik dan mual karena ada adegan berdarah-darah di dalam sini. Sementara kalau Penance, rasa jijik dan mualnya itu timbul karena kelainan seksual yang dialami oleh beberapa tokohnya. Pokoknya kalau Penance, perasaan paling menonjol adalah tidak enak gitu setelah menutup bukunya. Sementara ketika membaca Rumah Lebah, selain perasaan merinding, ada juga perasaan jijik dan mual. Terus juga sepanjang membaca ini, otak gue tuh seolah diajak berpikir sebenarnya skenario apa yang sedang terjadi di dalam ceritanya. Sementara ketika baca Penance, itu gue lebih kayak, karena kan kejadian utamanya tuh udah diungkapkan duluan di depan gitu ya, berupa kematian Emily Chan, dan di babak-babak selanjutnya kita hanya mengikuti apa sih yang akan terjadi sama si para tokohnya, dan itu menurut gue nggak perlu banyak tebak-tebakan lah gitu kan. Sementara kalau di sini bener-bener kayak sebenarnya apa yang terjadi pada kehidupannya Mala si gadis kecil ini. Nah, karena pertimbangan tersebut akhirnya gue memutuskan Best Psychological Thriller of 2020 jatuh kepada Rumah Lebah Rui Meita. Kategori ketiga adalah Best Plot Twist dan pemenangnya jatuh kepada The Silent Patient yang ditulis oleh Alex Michaelides. Beberapa nominasi yang gue sempet masukin juga ke dalam kategori ini ada Sometimes I Lie-nya Alice Finney, The Wife Between Us, terus juga Dua Dini Hari, dan juga Memory of Glass. Kalau untuk kasusnya Sometimes I Lie itu plot twistnya lumayan mencengangkan sih menurut gue, dan itu dibangun dari narasi yang disampaikan oleh penulis sehingga kita nggak nyangka gitu bahwa akan dibawa ke situ. Begitupun dengan The Wife Between Us, cara pengungkapan twistnya kurang lebih sama dengan Sometimes I Lie. Terus Dua Dini Hari twistnya itu lebih berupa pelakunya gitu, kita nggak nyangka bahwa pelakunya adalah itu setelah disodorkan berbagai macam kecurigaan-kecurigaan terhadap beberapa tokoh. Begitupun dengan Memory of Glass, juga kasusnya sama dengan Dua Dini Hari, akan tetapi yang bener-bener gua nggak nyangka banget gitu ya bahwa twistnya akan seperti itu tuh adalah Silent Patient. Jadi ini dia menurut gua best plot twist
of the Year. Kategori keempat adalah Best Mystery, dan yang masuk ke dalam kategori ini adalah cerita-cerita yang melibatkan detektif, baik itu detektif amatir maupun detektif profesional. Dan akan gue bagi jadi dua, yaitu Best Mystery dari penulis Indonesia sama Best Mystery dari penulis internasional. Karena ternyata setelah gue cek Goodreads, gue lumayan banyak membaca buku-buku dengan genre tersebut di tahun ini, dan jumlahnya juga seimbang kurang lebih antara yang penulis internasional dengan penulis Indonesia, jadi gue bagi menjadi dua. Dan untuk kategori 4A alias Best Mystery dari penulis Indonesia, pemenangnya jatuh kepada, ini dia, Efek Jera yang ditulis oleh Sugaida. Beberapa judul yang sempat gue masukin juga ke dalam nominasi ini, diantaranya ada Si Pembunuh Elemennya Michael Angelo Jonathan, terus juga Dua Dini Hari Chandra Bintang, sama Nostalgia Merahnya Fadli. Si Pembunuh Elemen itu karena menurut gue premisnya yang merupakan serial killer, terus si pembunuhnya itu meninggalkan tanda di setiap TKP, itu menurut gue menarik. Udah gitu bagaimana penulis mengupas misteri lewat narasi dengan setting waktu yang berbeda, itu juga menarik menurut gue. Terus kalau untuk kasusnya Dua Dini Hari, kenapa menarik? Jelas gue udah sampaikan juga di video reviewnya. Pertama dari segi narasi yang tidak biasa dibanding narasi-narasi di novel thriller lainnya. Kemudian juga twistnya yang lumayan mencengangkan. Lalu juga beberapa bagian sanggup membuat gue merinding. Tapi sayangnya untuk Dua Dini Hari tidak mengutamakan kepada penyelidikan kasusnya, tapi lebih ke ketegangan yang dirasakan pembaca ketika mengikuti sepak terjangnya Elang dan juga Kanti. Terus kalau untuk Nostalgia Merah, kenapa gue masukin? Karena itu adalah cerita dengan tipe inverted detective. Pertama kali gue baca cerita dengan model tersebut, terus petunjuk-petunjuknya lumayan jelas ditebarkan di sepanjang cerita, dan ada perasaan penasaran gitu bagaimana si tokoh yang berperan sebagai detektif ini akan mengkonfrontasi sahabatnya yang merupakan pelakunya gitu. Itu adalah beberapa judul-judul yang menarik banget buat gue, tapi pada akhirnya gue jatuhkan pilihan kepada Efek Jera karena di dalam sini lagi-lagi riset tentang penerbangannya itu yang matang sehingga membuat ceritanya menjadi hidup dan berkembang. Apalagi Sugaida itu paling bisa mendeskripsikan adegan-adegan action sehingga menarik gitu buat diikutin. Jadi ini dia untuk kategori Best Mystery dari penulis Indonesia. Untuk kategori 4B yaitu Best Mystery dari penulis internasional, pemenangnya jatuh kepada Murder in the Crooked House yang ditulis oleh Shoji Shimada. Udah nggak perlu dijelasin lagi, gue udah bilang kalau gue seneng gitu ngikutin cerita atau kasus misteri yang ada di dalam sini karena metodenya atau alur dan narasinya tuh mirip kayak di komik Conan gitu, dan gue juga berhasil nebak siapa pelakunya meskipun hal-hal yang mengelilingi kasus tersebut gue tetap nggak bisa nebak, jadi masih ada unsur penasaran yang membuat gue harus ngikutin ceritanya sampai bener-bener habis gitu. Beberapa kategori yang sempat gue masukin ke sini juga ya pastinya Tokyo Zodiac Murder-nya Shoji Shimada, terus juga ada Death on the Nile-nya Agatha Christie, tapi tetap yang paling best, yang paling enjoy ngikutinnya di tahun 2020 ini adalah ini dia, Murder in the Crooked House. Kategori kelima adalah Best Horror, dan pemenangnya jatuh pada ini dia, Pet Sematary yang ditulis oleh Stephen King. Beberapa nominasi yang sempat gue masukin juga ke dalam kategori ini adalah The Long Walk dari penulis yang sama, terus juga ada kumpulan cerita horor Anjana, terus ada Journal of Terror yang ditulis oleh Sweta Kartika, sama KTJ Kisah Tanah Jawa. Akan tetapi ya tetap ini yang paling membuat gue merinding sepanjang membaca ceritanya. Meskipun narasinya tuh memang butuh perjuangan gitu ya buat ngikutinnya, tapi justru narasi yang mendetail itulah yang menyiapkan pembaca untuk mengalami ketakutan-ketakutan, kengerian, kepanikan yang dirasakan oleh tokoh-tokohnya. Terutama favorit gue adalah adegan di bandara ketika si anak kecil panik melihat bayangan Victor Paxco. Jadi ini dia untuk Best Horror tahun 2020. Untuk kategori yang keenam yaitu Best Fantasy, pemenangnya jatuh kepada Your Name-nya Shinkai Makoto. Udah nggak perlu dijelasin lagi, beneran. Ini adalah salah satu buku yang gue nggak nyangka. Gue pikir ceritanya bakal ya elah cuma cerita laki-laki dan perempuan gitu ya ketemu dan saling jatuh cinta, tapi ternyata tidak. Narasinya indah, setting tempatnya digambarkan dengan begitu indah, premis tentang time travelnya juga bikin gue terpukau gitu kan. Pokoknya ini udah paling the best. Beberapa nominasi yang sempat gue masukin juga antara lain ada School Nurse-nya Chung Seran, terus ada juga Pit Piper-nya Russell Brand, tapi setelah menimbang-nimbang ini yang paling meninggalkan kesan. Kategori ketujuh adalah The Most Read Author, alias buku dari penulis yang paling banyak gue baca bukunya tahun ini. Dan pemenangnya jatuh kepada
yaitu Akiyoshi Sensei. Tahun ini gue udah baca 3 buku dari beliau. Pertama itu bulan Februari gue baca Memory of Glass, terus kemarin September ya kalau nggak salah baca 2 ini, Schedule Suicide Day sama Giselle. Sementara untuk penulis lainnya ada Mbak Rui Meita. Tahun ini gue baca Belenggu Ilse, terus juga baca Rumah Lebah ya kan. Terus sebenarnya gue juga baca cerpennya Mbak Rui di kumpulan cerpen berjudul Me Time, itu berarti 3, sama di kumpulan cerpen horor yang berjudul Anjana. Jadi 4 sebenarnya, tapi yang 2 cerpen, jadi nggak masuk hitungan. Tetap Akiyoshi Sensei yang paling banyak gue baca. Sama Shoji Shimada gue juga baca 2 judul bukunya, Tokyo Zodiac Murder sama Murder in the Crooked House. Terus gue juga ada baca bukunya Greer Hendricks dan Sarah Pekkanen, itu 2 judul, An Anonymous Girl sama The Wife Between Us. Sama apa lagi ya? Udah, itu aja kayaknya yang multiple copy gue baca. Dan pemenangnya ini dia, Akiyoshi Sensei. Kategori ke-8 adalah buku dengan cover tercantik gitu ya di tahun 2020. Nominasinya itu ada The Perfect World of Miwako Sumida, Tokyo dan Perayaan Kesedihan, Penance, dan juga Sengkarut. Catatan, ini adalah judul-judul yang gue baca. Masih banyak lagi buku-buku bercover cantik yang terbit di tahun ini, tapi karena nggak dibaca sama gue, jadi nggak gue masukin. Ini sebuah pilihan yang sulit karena semuanya cantik-cantik banget, tapi pada akhirnya gue jatuhkan pilihan pemenangnya kepada ini dia, Tokyo dan Perayaan Kesedihan yang ditulis oleh Ruth Priscilla. Karena menurut gue covernya ini benar-benar mencerminkan isi dalam bukunya, yang kalau dari jauh tampak indah, tapi kalau diperhatikan baik-baik, wajah si tokoh atau karakter di dalam gambarnya itu sedih gitu, dia murung. Persis seperti ceritanya yang pada awalnya kita disuguhkan keindahan kota Tokyo, tapi kesana-sananya kita dibawa merasakan kegalauan, kemurungan para tokoh yang ada di dalamnya. Dan benar-benar gue bisa ngerasain gitu apa yang dirasakan oleh tokoh Chira sama Joshua di dalam cerita ini. Jadi ini dia Best Cover of the Year. Kategori yang ke-9 adalah karakter favorit alias favorite character. Ini sebuah pertanyaan yang agak sulit karena biasanya gue suka banget sama satu karakter kalau udah ngikutin sepak terjangnya di beberapa buku gitu, baru bisa ngerasain keterikatan. Gue tadinya mau milih Robin Ellacott gitu ya, tapi itu baca ulang gitu, nggak ada bukunya yang terbit di tahun ini. Jadi setelah dipikir-pikir lagi siapa ya kira-kira karakter yang benar-benar ngena, pilihannya akhirnya jatuh kepada ini dia, Oliver Tatian yang ada di dalam trilogi Crazy Rich Asians. Dan menurut gue di buku ketiganya ini Oliver Tatian lumayan memainkan peran yang lebih banyak gitu, porsinya lebih banyak diceritain di dalam buku ini, dan somehow gue merasa relate gitu dengan karakternya yang merasa terjepit harus berada di tengah-tengah orang kaya padahal kehidupannya tuh nggak segitunya gitu. Di sini ada satu paragrafnya yang bilang kalau dia harus melakukan berbagai muslihat gitu ya untuk menjaga penampilan keluarga dan juga karirnya. Itu kayak ngerasa gue nyes banget gitu loh. Dan ini juga salah satu buku yang gue kasih bintang 5 di tahun 2020 karena emang segala sesuatu ditutup dengan penuh drama, emosi, dan tentu saja happy ending. Selain Oliver Tatian dari seri Crazy Rich Asians, gue juga merasa simpati dan merasa relate dengan tokoh yang ada di dalam novel ini, Your Perfect Year, bernama Jonathan Engrave, karena lagi-lagi sama kayak gue ngerasa Jonathan ini adalah penggambaran diri gue gitu, yang kadang kaku, terus kadang maunya melihat segala sesuatu hitam dan putih, tapi seiring berjalannya waktu si Jonathan ini mengalami perkembangan karakter gitu, dan gue suka bagaimana karakternya dia di akhir cerita. Jadi setelah dipikir-pikir, 2 karakter itu yang meninggalkan kesan buat gue di tahun ini, Oliver Tatian dan juga Jonathan di novel yang ini. Untuk kategori yang ke-10, ini sebenarnya bukan kategori, tapi lebih pengen nunjukin buku-buku judul-judul apa aja yang gue kasih bintang 5 di tahun ini, dan jumlahnya nggak banyak juga sih. Yang pertama, di awal tahun gue ada baca ini, Your Name. Ini gue udah bilang tadi emang gue suka banget sampai gue kasih bintang 5. Selanjutnya gue ada baca ini, buku ketiga dari seri Crazy Rich Asian yang merupakan penutup juga. Segitu roller coasternya membaca buku ini, jadi sampai gue kasih bintang 5. Selanjutnya gue baca ini, Penance. Ini juga segitu menyedot perhatiannya, bener-bener engaging gitu narasinya, jadi sampai gue kasih bintang 5 juga. Buku terakhir yang gue kasih bintang 5 adalah ini dia, Rumah Lebahnya Rui Meita. Sekarang giliran kamu menulis di kolom
kolom komen di bawah jawaban dari setiap kategori yang tadi udah disebutin. Karena gue penasaran gitu, apa sih buku-buku terbaik dari kategori-kategori tersebut versinya kamu? Tulis di bawah supaya kita bisa saling tukeran rekomendasi, supaya seru-seruan gitu ya video ini mengingat ulang buku-buku terbaik yang kita baca sepanjang tahun 2020. Sementara itu kalau kamu mau tahu buku-buku terbaik di tahun 2018 dan 2019, bisa nonton videonya di sini dan juga di sini. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video yang ini dan yang ini. See ya!